Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil adimil jalal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi tus'idu biha yaumal qiyamati baina yaday azza wa jalla. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh alladzi da'ana ilal manhajil akmal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidul akhiri wal awal wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min yaumina hadza ila yaumil kamal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahil wa yassir ma tu'assir wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Faya ayuhan nas, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Shadaqallahul adzim. Saudara-saudaraku seiman setakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, para jamaah salat Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga di siang hari ini kita diberikan kemudahan untuk menunaikan sebuah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, yaitu berupa sholat Jumat. Oleh karenanya, bagaimana kita sebagai manusia, sebagai hamba, bisa menjaga akan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, terutama kenikmatan al-hidayah, petunjuk. Salah satu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat mengharap, menginginkan dari setiap hambanya agar benar-benar bertakwa dan tidak keluar dari dunia ini kecuali membawa keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat di sini sangat jelas menunjukkan Allah punya harapan besar kepada diri kita, kepada orang yang di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah, di dalam hatinya ada keyakinan kepada Allah, agar tidak meninggal kecuali dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang ada di saat ini, yang terjadi di dalam diri kita, keimanan sudah menipis, ketakwaan kepada Allah begitu berkurang, karena di antara kita banyak yang dipersibuk, bahkan diperbudak dengan urusan dunia. Sampai kapankah kita akan dipersibuk dan diperbudak dengan dunia? Padahal semua yang berkaitan dan berhubungan dengan dunia tidak ada yang menguntungkan. Allah sendiri yang menyatakan dalam ayat Al-Qur'annya, innal insana lafi khusrin, kata Allah, sesungguhnya manusia yang berurusan, yang berhubungan dengan dunia, pasti mereka akan merasakan, mendapatkan sebuah kerugian. Bahkan Al-Imam
Sibli, seorang ulama besar yang ahli hadis. Beliau hafal beribu-ribu hadis. Pernah berjalan di sebuah tempat. Ketika di dalam perjalanannya ditanyakan oleh seorang, "Ya Imam Sibli, engkau seorang ulama besar, engkau seorang ahli hadis. Hadis mana yang sangat engkau butuhkan di dalam kehidupanmu?" Al-Imam Sibli mengatakan, "Dari beribu-ribu hadis yang aku hafal, yang aku pahami, ada satu hadis yang sangat penting yang harus diterapkan di dalam kehidupan manusia, bahkan itu adalah menjadikan sebagai prinsip di dalam kehidupan kami." Lalu bertanya orang tersebut, "Hadis apakah itu wahai Imam Sibli?" Imam Sibli mengatakan, "I'mal li dunyaka bi qadri maqamaka fiha." Bekerjalah engkau, berbuatlah engkau tentang urusan dunia, silahkan cari dunia. Namun engkau mencari dunia bi qadri maqamaka fiha, dengan kadar seberapa lama kita akan tinggal di dunia. Sedangkan dunia kamahilil maqar wa innamahilil mamar. Dunia ini bukan tempat selamanya, tetapi dunia hanya sebagai batu loncatan. Kita tidak akan lama, akan kembali dan hijrah dan berpindah ke negeri akhirat. Maka untuk apa kita mengejar dunia dengan segitunya sampai kita lupa akan akhirat demi mengejar dunia, sedangkan umur kita tidak lama, baina sittin, di antara 60 atau 70 tahun umur kita. Wa man li akhiratika bi qadri maqamaka fiha. Engkau berbuatlah, beribadahlah dengan akhiratmu, dengan kadar berapa lama engkau akan tinggal di akhirat. Sedangkan kita tinggal di akhirat khalidina fiha abada. Kita akan tinggal di akhirat selama-lamanya. Tujuan kita bukan dunia. Bahkan Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, beliau mengatakan, "Manittaqi, siapakah orang yang cerdas?" Al-Imam Ghazali menjawab, orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan negeri akhirat dibandingkan mereka yang memikirkan tentang dunia. Maka perbanyaklah sahur dan bekal kita untuk menuju ke akhirat, untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan, dengan amal soleh. Wa'mal lillah, dan engkau berbuatlah karena Allah, bi qadri hajataka, dengan kadar hajatmu kepada Allah. Sebanyak apa hajat kita kepada Allah, maka berbuatlah, beribadahlah kepada Allah, karena Allah tidak akan pernah lepas daripada janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Setiap Allah berjanji pasti akan ditepati. Kalau orang yang mau bertakwa, orang yang mau beribadah kepada Allah sesuai dengan firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Orang yang benar-benar bertakwa, orang yang benar-benar mau takut kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang pertama kata Allah, yaj'alahu makhraja, maka kita akan diberikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki yang tanpa diduga. Bahkan di dalam kitab Allah yang lain, di dalam kitab Taurat, Allah menciptakan kita, "Ya bani Adam, inni khalaqtuka li ibadati fala tal'ab." Wahai manusia, wahai anak Adam, aku menciptakanmu bukan untuk bermain-main. Kita diciptakan oleh Allah bukan hanya untuk memikirkan dunia. Islam tidak melarang kita mencari dunia, tetapi agama kita melarang kita terlalu cinta dan terlena dengan dunia. Allah menciptakan kita untuk apa? Bukan untuk main-main. Bahkan Allah mengatakan, "Ya bani Adam, inni khalaqtuka li ibadati," untuk beribadah kepadaku, fala tal'ab, jangan bermain-main. Namun Allah hebat, Allah luar biasa. Allah tidak pernah memberikan sebuah perintah kepada hambanya
kecuali setiap perintah yang Allah perintahkan akan ada balasannya. Kita diperintahkan oleh Allah beribadah, kita diperintahkan oleh Allah sholat, kita diperintahkan oleh Allah berpuasa, kita diperintahkan oleh Allah untuk berzakat. Semuanya ada balasannya. Apa balasannya? Doman tulis kotak bilataan. Ini dalam kitab Taurat. Akan aku jamin, kata Allah, akan aku jamin. Doman tulis kotak, akan saya jamin rizkimu dengan tanpa susah, tanpa lelah, asal kita mau benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'mal linnarika biqadri sabrika. Silakan Anda mau bermaksiat kepada Allah, mau melanggar perintahnya Allah, silakan. Tapi sebatas mana kesabaranmu ketika engkau kelak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebatas mana kesabaran kita ketika kita akan dijerumuskan ke dalam api neraka? Jangankan api neraka, wahai saudara-saudaraku, api dunia pun kita tidak akan mampu melewati. Bagaimana dengan siksa Allah? Bagaimana dengan api nerakanya Allah? Oleh karenanya, jangan kita terlena dengan dunia. Jangan sampai kita menyampingkan akhirat demi dunia. Utamakanlah akhirat. Marilah kita bersama-sama menetapkan